لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Menjadi pengikut Rasulullah SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa karrim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan di antara kewajiban kita sebagai muslim muslimah, yaitu menunaikan sholat maghrib yang kita lakukan secara berjamaah di Masjid Al-Azhar ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholat maghrib yang kita lakukan ini adalah bahagian daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan menjalankan perintah Allah yang lain, yaitu mengkaji di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu yang kita lakukan saat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban baik bagi muslim laki-laki maupun bagi muslim perempuan. Artinya menunaikan atau melaksanakan kegiatan kajian seperti ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban, dan menjalankan kewajiban berarti menjalankan ibadah. Karena menjalankan ibadah, maka yang harus kita niatkan pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis, man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama wa yujariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahullahu jahannam. Barang siapa yang mempelajari ilmu itu tujuannya adalah untuk mendebat alim ulama, untuk merendahkan orang yang bodoh, untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kajian kita ini adalah menghasilkan ilmu yang barokah, di mana
makna daripada barokah itu adalah ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, tambahnya kebaikan, tambahnya cinta kita kepada Allah, tambahnya cinta kita kepada Rasulullah, tambahnya cinta kita kepada masjid. Jangan sampai gara-gara ngaji ini akhirnya kemudian kita salah faham, kemudian menjadikan kita bercerai-berai. Jangan sampai. Makanya Nabi SAW pesan kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Hei Mu'ad, apakah kamu pengen jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Kenapa Nabi SAW marah kepada Mu'ad, padahal Mu'ad bin Jabal ini adalah sahabat dekatnya Nabi SAW? Karena Mu'ad saat menjadi imam sholat isya di kaumnya, yang dibaca Mu'ad adalah surat yang panjang. Jadi ayat yang pertama, rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai. Kemudian surat yang rakaat kedua baca Ali Imran. Ya. Sementara ada sahabat yang saat siang kerjanya orang Madinah itu berkebun, bertani. Beda dengan orang Mekah yang mereka bisnis. Sehingga praktis kalau pagi mereka berangkat tani, kemudian tidak pulang kecuali di waktu sore, kemudian pengen jamaah, ternyata yang dibaca imamnya bacaan yang panjang. Sehingga Nabi marah kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah gara-gara kamu wahai Mu'ad menjadi imam yang menurutmu itu baik, akhirnya ada orang yang tidak suka dan lari dari masjid, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah, penyebar fitnah? Makanya masjid ini harus dijaga supaya masjid ini tetap kondusif, supaya masjid ini sebagai tempat persatuan kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan Masjid Nabawi itu setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW sampai di Kuba, Nabi dirikan masjid dulu, namanya Masjid Kuba. Setelah itu kemudian Nabi SAW sampai di Yasrib, Nabi lagi-lagi mendirikan masjid, namanya Masjid Nabawi. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Nabi SAW yang dibangun pertama itu bukan kantor pemerintahan, bukan rumah megah, bukan, yang dibangun masjid. Kenapa? Untuk mempersatukan perbedaan. Karena kaum muslimin saat itu ada perbedaan antara Aus dengan Khazraj, itu lama mereka bertikai, lama mereka berperang, tapi kemudian mereka dipersatukan dengan masjid. Kemudian ada Muhajirin, ada Ansor, dengan perbedaan kehidupan, gaya pola hidup mereka dipersatukan dengan masjid. Bahkan ada orang yang jauh, mereka tidak dari Mekah, tidak dari Madinah, tidak dari bangsa Arab, tapi dari suku Persia, namanya Salman Al-Farisi. Makanya panjenengan tidak boleh terlalu benci dengan Persia atau dengan Iran, ya, karena di sana itu dulu ada sahabat dekat Nabi SAW yang bahkan Nabi memuji Salman. Salman itu adalah termasuk ahli baitku, padahal Salman itu orang luar. Kenapa Salman dikatakan sebagai ahlu baitnya Nabi SAW, sebagai keluarga dalamnya Nabi SAW? Karena Salman senantiasa taat dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salman bisa dipersatukan dengan orang Muhajirin, bisa dipersatukan dengan orang Madinah, ya, orang Ansor, padahal mereka berbeda latar belakangnya. Kenapa? Lagi-lagi peran dan fungsi masjid.
Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo masjid kita ini kita jadikan sebagai sarana untuk silaturahim. Kajian kita seperti ini kita jadikan sebagai sarana untuk menyambung silaturahim. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-22-23 Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Fahal asaitum, apakah kiranya in tawallaitum, jika kamu berkuasa, antufsidu fil ardi, kalian itu bikin kerusakan di atas muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, gara-gara kalian berkuasa kalian putuskan tali silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, orang yang seperti itu Allah melaknati mereka. Wa asammahum fa asammahum wa ma absarahum, Allah tulikan pendengaran mereka, Allah butakan mata mereka. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau hidupnya memutus tali silaturahim, memutus tali hubungan baik antara dulu kawan sekarang menjadi lawan bahkan menjadi musuh, naudzubillah. Itu kata Allah, mereka itu dilaknat. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu biasa saja, ya. Jadi jangan terlalu kemudian diambil pusing, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini harus mempersatukan semua. Ya. Ini sebagai muqaddimah. Karena nanti ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan dari tema ini, ya, karena memang takmir Masjid Al-Azhar ini pengen menjaga, ya, apa yang disampaikan oleh para mubaligh di masjid ini, ya, maka ini adalah tema dari takmir, ya. Jadi ini tema dari takmir, kaum-kaum yang Allah binasakan. Mengapa kita perlu belajar dari kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak jawabannya ada dua. Mengapa kita mengkaji kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah? Ini kan sudah binasa. Kenapa kita belajar tentang mereka? Wong sudah binasa saja kok. Biarkan saja. Oh enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yusuf ayat 176, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka haditsai yuftara." Sungguh pada kisah-kisah mereka, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah hanya cerita dongeng yang dibuat-buat, ya. Tapi di dalam kisah Al-Quran itu ada pelajaran, ada ibrah. Maka mengapa kita mengkaji kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah? Ada dua jawabannya, paling tidak. Yang pertama adalah kita mengambil ibrah, kita mengambil pelajaran agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang sama, karena umat-umat terdahulu Allah binasakan sebab maksiat yang mereka lakukan, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib alaihissalam pernah berpesan kepada kaum Madyan. Saya tidak masukkan kaum Madyan nanti dalam pembahasan ini karena waktu, ya. Jadi nanti kalau cukup saya akan bahas 4 saja. Kaum Madyan tidak saya masukkan, kaum Sabah tidak saya masukkan, kaumnya Fir'aun tidak saya masukkan, masih banyak kaum-kaum yang lain, ya, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Tapi paling tidak nanti yang saya kaji malam hari ini ada 4. Saya mulai kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-89. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh au qauma Hud au qauma Salih wa ma qauma Lutim minkum biba'id. Hei kaum-kaumku, atau wahai kaumku, ya. Nabi Syuaib berpesan kepada kaum Madian. Hei kaum Madian, kaumku, jangan kamu pertentangkan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu berbuat dosa sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, tidak jauh dari kalian. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, artinya mengingatkan tentang cerita masa lalu umat-umat yang Allah binasakan karena kemaksiatan mereka, itu adalah bagian dari ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Syuaib. Ya. Berpesan kepada kaumnya, hei kaumku, jangan kamu berlaku maksiat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kaumnya, kepada orang-orang muhajirin, ya ma'saral muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhunna lam tadharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Hei orang-orang muhajirin, ada 5 perkara. Jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku memohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapati 5 perkara ini. Apa 5 perkara yang Nabi SAW pesan betul kepada umatnya, termasuk kepada kita semua? Artinya Nabi secara tersirat, Nabi ingin mengatakan, hei kaumku, jangan sampai kamu melakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamr, judi, perampokan, begal dan lain sebagainya yang dianggap biasa, yang dianggap lumrah, tidaklah dilakukan pada satu masyarakat dengan terang-terangan kecuali Allah akan sebarkan wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang terdahulu yang telah lewat. Jadi kalau sudah kemaksiatan, kekejian itu dianggap biasa, orang berzina dianggap biasa, orang selingkuh yang penting suka sama suka dianggap biasa, orang merampok, membegal, korupsi dianggap biasa, maka kata Rasulullah, Allah akan menimpakan sebuah wabah penyakit yang dulu-dulu belum pernah ada. Ya. Nah, makanya kalau dulu belum ada AIDS, sekarang ada AIDS, ada HIV, ada macam-macam itu pertanda bahwa perzinahan itu dianggap biasa. Yang penting dilakukan suka sama suka. Naudzubillah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jawris sultan alaihim. Orang yang tidak mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan susah dan kezaliman pemerintah. Orang kalau dagang melakukan transaksi jual beli, kok transaksi jual belinya itu gharar, atau transaksi jual belinya itu adalah transaksi jual beli yang merugikan, ya, yang tidak jujur, ya, yang penuh dengan penipuan, maka itu adalah jual beli kalau ya mengurangi timbangan dan lain sebagainya itu, ya, curang dalam jual beli,
maka Allah akan timpakan kepada mereka musim paceklik panjang. Makanya dulu kaum Madian itu Allah binasakan dengan panas yang tidak ada Allah turunkan awan, dan itu awan panas dan tidak ada angin yang mendinginkan suasana suhu panas itu. Mati semua kaum Madian. Kenapa? Karena mereka curang dalam timbangan. Nabi SAW berpesan, jangan kamu lakukan seperti itu. Termasuk yang ketiga, orang yang tidak menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Ini pernah kita kaji saat kajian ba'da maghrib. Biasanya kultum ba'da maghrib itu. Saya di Masjid Al-Azhar ini 2 kali saya ngisi kajian antara maghrib sampai isya seperti ini. Sementara saya biasa ditelepon sama takmir kalau ada dadakan. Tiba-tiba ada imam yang tidak bisa hadir, uzur karena izin. Ya, jadi saya ini badal. Ya, jam 5 saya dibel, Ustadz apakah kosong? Sekarang waktunya Ustadz A, Ustadz Fulan. Apakah kemudian beliaunya udzur, apakah panjenengan bisa? Kalau waktu itu tidak ada jadwal, saya jawab bisa. Walaupun 10 menit menjelang adzan, saya berangkat. Ya, jadi tidak pesanan Pak itu. Ya, jadi saya datang ke Masjid Al-Azhar ini badal. Badal itu pengganti saja. Ya. Makanya kemarin saya ngomong sama Pak Wito, Ustadz Wito, ya Pak, mbok carikan yang tua saja. Ya, Ustadz tua, kiai-kiai tua, ya senior-senior saya, guru-guru saya, supaya mereka yang mengisi dulu. Nggak Ustadz, sudah, sekarang waktunya yang muda. Oke, siap ya. Siap mawon kula niki. Ya. Kemarin saya diminta ngaji di Blimbing, saya sampaikan cari yang tua dulu, Pak. Nanti H-1 kalau belum dapat saya siap. Ya, tapi cari yang sepuh dulu. Ya, orang sepuh itu kiai tua, guru tua, mubalik tua, itu seperti kelapa. Kelapa itu semakin tua, airnya semakin manis, ya. Fungsinya juga lebih banyak. Ya, daripada masih degan, kopior bisa. Ya. Si enom, kopior bisa. Kau isine, ya, isine banyu tok. Ya. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya itu selalu begitu. Ya. Nah, pokoknya yang penting H-1. Atau mungkin misalnya 10 menit menjelang adzan, ya. Saya sering ditelepon ya sama takmir yang bagian mencari badal, ya 15 menit 10 menit sebelum adzan, ya saya ditelepon berangkat. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting jangan sampai kosong. Ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima ini kemarin sudah kita bahas. Jadi intinya kenapa kita mengkaji kaum-kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah? Ini kan sudah selesai, mereka sudah tiada. Kenapa harus kita kaji? Supaya kita bisa mengambil pelajaran agar tidak niru mereka. Maka terkadang kita belajar aliran sesat itu penting, Pak. Supaya kita ngerti kesesatannya itu ada di mana. Ya, supaya nanti kalau ada aliran begini, sesat begitu, itu kita ngerti obatnya. Ayo dokter itu kira-kira belajar obat, ya, itu belajar penyakit juga atau cukup belajar obat saja? Belajar penyakit juga, ya. Nah, makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali waktu misalnya nanti ada kajian tentang aliran sesat, ya, ya silakan saja, ya. Kenapa kita mengkaji itu? Supaya kita tidak masuk dalam aliran tersebut. Ya, wis ngerti aliran peceren harus dieloi, gitu kan?
Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mengkaji tentang kaum-kaum terdahulu? Supaya kita itu muncul perasaan bersyukur karena Allah jadikan kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita ini bukan kaumnya Nabi Lut. Alhamdulillah kita ini bukan kaumnya Nabi Hud. Alhamdulillah kita ini bukan kaumnya Nabi Nuh. Mungkin kalau kita kaumnya Nabi Nuh, kita itu bukan masuk 80 orang yang iman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun, Mbak, mendakwai kaumnya, pengikutnya hanya 80. Jangan-jangan kalau kita hidup di masa itu, kita ini termasuk orang yang mendustakan Nabi Lut. Dan mungkin kita termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya kemudian kita syukur, alhamdulillah ya Allah, kita ini akhirnya ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Selama Nabi hidup, azab Allah itu tidak akan menimpa kaum musyrikin. Tidak akan menimpa kaum kafirin, tidak akan menimpa mereka. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat seluruh alam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Rahmatan lil alamin. Ya. Makanya walaupun malakul jabal datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kami ini kok tidak tega melihat engkau kekasihnya Allah, Nabi terbaik, manusia terbaik, dilempari batu, dilempari kotoran oleh penduduk Taif, ya, penduduk pegunungan. Ya. Kok mereka melakukan seperti itu? Muhammad, angkat kedua tanganmu, berdoa kepada Allah. Makanya mengangkat kedua tangan itu, ya, sebagian mengatakan sunnah. Ya, kalau orang Muhammadiyah yang sepuh-sepuh itu mengangkat tangan dianggap tidak sunnah. Karena memang ada dalil yang menerangkan tentang itu. Tapi tidak sedikit juga dalil yang menerangkan bahwa Nabi SAW berdoa itu mengangkat tangan. Ya, lah ngangkat tangan itu ya macam-macam, Pak. Ada yang mengangkat tangan satu ketika khutbah Jumat. Ngangkat satu, ya. Ada ngangkat dua, ada tidak ngangkat. Misalnya panjenengan doa mau masuk kamar mandi, atau panjenengan mau keluar kamar mandi, atau panjenengan mau kumpul dengan istri panjenengan, dengan suami panjenengan, sesek. Allahumma jannibna wa jannibis syaiton. Tidak perlu, cukup di dalam hati, ya. Tidak perlu ngangkat tangan. Ya, jadi ada kalanya doa itu tidak perlu ngangkat tangan, ada kalanya doa itu ngangkat tangan, ada kalanya dengan isyarat satu tangan, ada kalanya dengan ngangkat tangan tinggi-tinggi, sholat istisqa. Ya, jadi ya macam-macam. Ya, makanya ngaji, ya, ikut pengajian di Masjid Al Azhar, ya, biar tuntas. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu datang kepada Nabi SAW, Muhammad, angkat tanganmu supaya Allah menimpakan gunung Jabal Abi Kubais itu, biar kami timpakan kepada mereka, biar mereka itu jadi kenangan bahwa umatmu itu ada yang dibinasakan. Ndak, Nabi Muhammad mengatakan, ndak, jangan. Ya. Aku menginginkan bisa jadi dari tulang sulbi mereka itu anak-anak yang mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu husnudon. Ya. Bisa jadi bapaknya bejat, bapaknya nakal, lahir anak yang soleh. Bisa. Nabi Ibrahim, bapaknya tukang nyembah berhala, tapi anaknya jadi nabi.
Makanya para hadirin, memang idealnya anak yang baik itu dilahirkan dari orang tua yang baik. Tapi Allah itu maha berkehendak. Wong Nabi Nuh saja anaknya tidak menjadi pengikutnya Nabi Nuh, bahkan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya panjenengan tenang saja. Punya anak panjenengan pondokno, mulai-mulai malah jowengkelno. Niku panjenengan biasa mawon, panjenengan donga, ya Allah niki yoga kula tasih dicobi. Tasih panjenengan cobi kados ngeten niki, ya Allah panjenengan suduhaken dalan sing tepak. Ampun ngoten mawon, gak usah panjenengan senen-seneni. Engko diamini malaikat malah susah panjenengan. Wah, anak setan. Akhirnya dadi setan temenan. Barang dadi setan temenan sampean jenengan mboten siap. Terus akhirnya ketangkep polisi, ngedarno narkoba, nyangkut jenengan. Akhirnya jenengan susah. Lah salahe dilokno anake setan, ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan doa kepada anak, apalagi doanya ibu. Juret itu kurang apa solehnya? Ya, Juret itu dipanggil sama ibunya, ya Juret, anak aina anta ya Juret. Juret, kamu di mana Juret? Kamu kok tidak kok gak semaur gitu ya. Juret itu sedang sholat, ya, sholat sunnah. Makanya kalau ada orang tua yang memanggil kita sementara kita melakukan sholat sunnah, ya, atau melakukan amalan sunnah itu boleh dibatalkan, Pak. Ya. Tapi kalau itu urusan kewajiban kepada Allah tidak boleh. Ya. Jadi kalau berkumpul, kaidah fikihnya ya, kalau berkumpul antara kewajiban dan kesunahan, maka yang harus didulukan adalah yang wajib. Makanya al-fardu afdalu minan nafli. Yang wajib itu harus diutamakan dari yang sunnah. Ya. Misalnya orang tua, ya, jenengan misalnya kunjung ke rumah orang tua panjenengan. Pas hari Kamis besok, panjenengan sedang puasa Kamis. Orang tua panjenengan kabari, Bu, saya mau kunjung ke jenengan. Ya. Mau kunjung. Memang kunjung itu kalau bisa itu jangan surprise, enggak kasih enggak kasih kabar. Ya, paling tidak itu kasih kabar supaya ada yang dipersiapkan. Ya. Nah, surprise. Itu enggak surprise malah nyusahno, ya. Ya Allah nak, ngerti sampean mulai nak mau tak masakno wingko. Padahal masak wingko itu ya angel glani. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lo itu saja Juret itu sedang ibadah, itu lisan ibunya merucut. Kamu ayah anakku ya Allah, jangan matikan Juret ya Allah sampai dia melihat wujuhal mumisat, wajahnya wanita pezina. Loh Juret itu saurep-urep gak tahu Pak nyawang nopo wong wedok nakal niku mboten nate uripe niku ten mikrob. Ya. Tapi satu waktu kemudian ada perempuan itu datang, hujan-hujan, dia ingin berteduh, kemudian menggoda Juret. Juret saat itu masih fokus ibadah, akhirnya wanita ini mangkel, ya, digoda Juret, digoda, tidak mempan, akhirnya kemudian dia berzina dengan penggembala kambing. Ya, hamil. Kemudian si wanita ini mengatakan, ini adalah anak yang aku kandung ini adalah anaknya Juret. Akhirnya Juret diluruk sama masyarakat. Ya, makanya Juret karena dia adalah kekasih Allah. Juret mengatakan tunggu, biarkan anaknya lahir dulu. Ya, nah, setelah anaknya lahir kemudian ditusuk pusarnya, kemudian diajak bicara sama Juret. Kamu anaknya siapa? Ya. Kamu anak saya bukan, saya anaknya pengembala kambing. Nah, itu makanya kemudian akhirnya orang-orang yang sudah telanjur marah kemudian merobohkan tempat ibadahnya Juret, itu akhirnya tobat. Ya. Makanya pentingnya kalau ada kabar itu
perlu supaya kabar itu tidak jadi kabar hoax. Ya, orang-orang saat itu masyarakat kenapa tega merobohkan tempat ibadahnya Juraij? Karena termakan hoax. Makanya kalau ada idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, tabayun dulu. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup orang kafir saja itu tidak diadab Allah, apalagi kaumnya, apalagi umatnya. Tidak ada. Ya, Allah menurunkan azab disebabkan karena kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, supaya tidak diadab itu jalannya adalah istighfar, memperbanyak istighfar. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, jadi kalau ada radhiyallahu anhu berarti satu orang itu dia adalah sahabat Nabi. Kalau radhiyallahu anhuma berarti dua orang itu adalah sahabat Nabi. Abdullah anaknya Abbas itu adalah sahabat Nabi. Abbas pamannya Nabi itu juga sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abdullah dan meridhoi Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dua hal yang karenanya umat ini tidak diadab oleh Allah. Satunya sudah pergi, yaitu hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah wafat dan tinggal istighfar, meminta ampun. Hal ini merupakan pengkhususan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk, Nabi sekarang sudah meninggal, maka tanggung jawab kita, walaupun masyarakat kita itu rusak, perbanyaklah istighfar. Ya, Allah tidak akan menurunkan azabnya karena masih ada orang-orang yang gemar beristighfar. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas. Nggak cukup kayaknya, ya. Tapi tidak apa-apa. Panjenengan juga sudah sering baca kisah ini, ya. Panjenengan juga sudah sering mendengar kisah ini, ya. Tapi saya simpulkan saja. Kaum-kaum yang dibinasakan Allah dan penyebab dibinasakannya. Satu, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini dalilnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanah illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, fa'akhadahumut tufan wa hum dhalimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka tufan, banjir bandang, ya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah binasakan mereka dengan banjir bandang. Penyebab dibinasakan kaum Nabi Nuh alaihissalam ini yaitu karena sombong dan mendustakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Sombong, ya. Sombong itu apa? Sombong itu Nabi ketika mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habbatin min kibrin, ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit kiber. Para sahabat bertanya, ma huwa kiber ya Rasulullah, mal kibru ya Rasulullah. Ya, kiber itu apa wahai Rasul? Kiber, bukan kiper, ya, kiber. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al kibru batorul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu adalah orang yang batorul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia. Jadi kalau panjenengan ada penyakit menolak kebenaran dan juga panjenengan meremehkan manusia, itu berarti panjenengan sedang mewarisi sifatnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf,
Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ini akhafu alaikum adzaba qaumin adzim. Ini sudah benar omongannya Nabi Nuh. Kaumku, sembahlah Allah, jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Akhafu alaikum inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Aku itu khawatir Allah akan mengadab kalian. Ya. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ini kan kurang ajar, ya. Perkataan al-mala', ya. Jadi pemuka-pemuka dari kaum mereka itu justru mereka mengatakan sesungguhnya kami memandang kamu itu Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Sing sesat iku awakmu Nuh, dudu aku, ya. Lah kok ngongkon aku supaya iman nyembah pangeran sing gak ketok, ya. Kon sing sesat no, ya. Gendruwo kok sembah. Jadi Allah itu disamakan dengan gendruwo, ya. Jadi para hadirin yang dirahmati ini kan kurang ajar, ya. Artinya mereka melakukan kesombongan, ya. Sombongnya mereka adalah ghamtun nas, ghamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghamtun Nabi Nuh alaihi salam. Mereka meremehkan Nabi Nuh alaihi salam, menolak, mendustakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Allah timpakan kepada mereka kebinasaan, ya. Nah ini jadi penyebab dibinasakannya sombong, mendustakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Fakadzabu fa'anjayna walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin, ya. Maka mereka mendustakan Nabi Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera 80 orang, ya. Maka kita ini bukan lagi keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Mungkin panjenengan mengira, wah nek ngono kan anake Nabi Adam niku kan Qabil kali Habil, ya. Qabil membunuh Habil, berarti kan Habil ini orang yang baik, orang yang soleh. Kesolehan itu kan mati, yang hidup itu kan keturunannya Qabil pembunuh, ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala bersihkan mereka semua di masa Nabi Nuh alaihissalam, sisa 80 orang. Maka kita ini adalah keturunan orang yang diselamatkan Allah di atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita tidak mendustakan ajaran Nabi Muhammad, jangan sombong, ya. Nah, karena sombong itu salah satu warisan kaumnya Nabi Nuh yang dibinasakan. Yang kedua kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wa annahu ahlaka adanil ula, dan sesungguhnya dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala, ya. Jadi kaum Ad ini perawakannya gede-gede, tinggi besar. Ini kaum Ad diutus Nabi Hud alaihissalam, ya. Nah, jadi apa namanya, mana ini? Nah, jadi kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad itu juga selain mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam, mereka juga berlaku sombong. Ya, itu tadi. Gimana ini cara mengembalikannya, Mas Hamzah? Ya sudah, ya. Jadi penyebab dibinasakan yaitu sombong, mendustakan kok ini. Nah, ini loh, ya. Nah, yaitu sombong, mendustakan Nabi Hud, menyekutukan Allah. Nah, ini. Ya, mereka sombongnya mereka mengatakan man asyaddu bina quwwah. Siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Mereka gede-gede, Pak. Ya, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Jadi kalau ada sekarang bangsa yang merasa besar, itu sebentar lagi mereka akan kecil. Jadi kalau ada orang yang sekarang merasa besar, itu ibarat bangunan
setelah bawah dia akan sampai pada puncaknya, setelah pada puncaknya dia akan jatuh. Ya, makanya kalau Israel merasa sekarang mereka itu hebat adidaya karena didukung oleh Amerika, tunggu sebentar lagi mereka akan jatuh. Ya. Nah, itu memang siklusnya seperti itu. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia juga begitu. Dari lemah menjadi kuat. Setelah kuat nanti jadi lemah lagi. Ya. Hanya sekarang kalau panjenengan sudah kuat-kuatnya panjenengan, itu tandanya sebentar lagi panjenengan akan menua, akan melemah, menua dan tiada. Kalau sekarang panjenengan sudah fase menua, melemah, maka sebentar lagi juga tiada. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi jangan sombong, ya. Kaum Nabi Shalih alaihissalam, kaum Tsamud, ya ini juga dibinasakan oleh Allah. Kenapa mereka dibinasakan? Lagi-lagi karena sombong, ya. Mendustakan Nabi Shalih, membangkang, membunuh unta Nabi Shalih, ya. Ini. Kemudian yang terakhir kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Makanya orang yang mengikuti perilakunya kaum Nabi Lut disebut sodomi. Ya, kita pengikutnya Nabi Muhammad disebut Muhammadiyyi. Nahnu Muhammadiyun. Ya. Wa jama'atana Muhammadiyah. Ya, perkumpulan kita namanya Muhammadiyah. Orang yang mengikuti Muhammadiyah, mengikuti Nabi Muhammad namanya Muhammadi. Ya, Al-Muhammadi. Ya. Ya, maka Anggun Al-Muhammadi. Ya, saya Agun adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini banyak keterangan tentang ini. Ya, tapi saya singkat saja, tidak apa-apa, ya. Sebab dianjurkannya karena sombong, membangkang, penyuka sesama jenis. Ya. Sampai Nabi Lut ini, ya, itu menawarkan dua putrinya, ya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wala tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Nabi Lut sampai tawarkan anak perempuannya, "Hei kaumku, ini loh putri-putriku. Kamu enggak mau toh sama anak-anakku ini, perempuan ini? Mereka ini lebih suci bagimu, ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku." Karena saat itu Nabi Lut ditamui para malaikat. Ya, malaikat itu sudah siap mau memberikan atau mau memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, tapi coba panjenengan baca keterangan atau jawaban dari kaumnya Nabi Lut. Kau enak, Pak. Mereka mengatakan qalu laqad alimta malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kurang ajar teman ya. Jadi mereka mengatakan, ya, tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal, ya. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan-perempuan itu. Termasuk terhadap putrimu. Ya, kurang ajar. Dan sekarang ini sedang marak, Pak. Lamongan ini itu juga termasuk marak kaum Sodom, Pak. Ya. Panjenengan kalau ahli lihat suka lihat di media sosial, taruhlah misalnya di Facebook saja, panjenengan bisa lihat grup gay Lamongan. Itu 1000 lebih, Pak. Mungkin grupnya Al-Azhar ini grup media sosialnya Al-Azhar kalah, Pak, dengan gay Lamongan, Pak. Ya. Pengikut tayangan YouTube-nya Al-Azhar kalah, Pak, dengan gay Lamongan. Ya. Dan itu mereka terang-terangan, Pak. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah ini mengerikan sebenarnya. Ya, jadi yang paling penting para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengikuti jejak langkah kaum-kaum yang Allah binasakan. Hampir mayoritas penyebabnya adalah karena kesombongan. Karena sombong pula lah iblis itu tidak diampuni oleh Allah. Ya, dan karena tidak sombongnya Nabi Adam
menjadikan Nabi Adam itu terus merasa hina. Nabi Adam mengatakan, Robbana dolamna anfusana, ya Allah, dolim kami ini ya Allah, kami ini melakukan banyak kesalahan ya Allah, panjenengan ampuni, ya ampuni kami ya Allah. Ya, merasa hina terus Nabi Adam alaihissalam. Maka karena Nabi Adam terus merasa hina, karena merasa salah, melakukan kesalahan dan dosa, Allah ampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah tidak mengampuni kesalahan iblis. Kenapa? Karena sombong, aba wastakbar. Makanya panjenengan jangan sampai termasuk golongan orang yang sombong, ya. Pokoknya kalau panjenengan ada perasaan meremehkan manusia, sopo yuk, itu istighfar, astagfirullah, kaum Nabi Lut, ya. Terus panjenengan, sopo sing nyampe no, ya. Nah, itu berarti menolak kebenaran. Nah, maka orang yang seperti itu sombong. Orang yang sombong seperti itu berarti dia termasuk mewarisi umat kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila perkataan salah, cara penyampaian saya tidak fokus, mengarah melebar kemana saja. Tapi insya Allah semuanya mengandung manfaat jika panjenengan ikhlas menerima apa yang saya sampaikan dan saya ikhlas menyampaikan apa yang saya sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.